Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan saya jelaskan untuk sesi 1 jam pekan ini ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini yang kemarin sudah kita jelaskan, yaitu berkaitan dengan granulometri. Kalian akan dapat masing-masing dari mesh dengan ukuran tertentu ya. Dia ada kode nomor meshnya di sini. Dan kemudian kalian akan timbang massa tersaringnya ya. Nah, kalau kalian lihat modul yang kemarin ya, kalian akan diminta membuat namanya kurva distribusi ukuran butir ya. Nah, yang harus diingat nanti itu adalah sumbu X-nya adalah particle size ya, bukan nomor mesh, tapi ukuran butir atau ukuran bukaan yang ini ya, bukaan mesh. Jadi bukan nomor mesh. Nah, itu sesungguhnya adalah particle size. Dan dia digambarkan dalam sumbu X gitu ya. Nah, kemudian ada cumulative percentage of material. Nah, yaitu yang di sini ya, persen kumulatif tersaringnya. Artinya nomor mesh 4 gitu kan. Nah, ini kan kumulatifnya pasti akan paling banyak. Maksudnya apa? Ya pasti nomor 4 kan yang paling bukannya besar nih. Ya seluruh butiran yang tertampung di bawah pasti udah lolos di sini. Jadi dia akumulatifnya kan paling besar ya. Oke, nah yang perlu diperhatikan tujuan kita nanti adalah untuk mengklasifikasikan tanah kita ya. Nah, dalam klasifikasi tanah tersebut, kalian harus pelajari ini ya, klasifikasi USGS di dalam tanah. Khusus untuk batuan yang atau tanah yang nanti kalian ayak, kalau dia lebih dari 50% materialnya itu lolos nomor 200 gitu ya. Nah, itu bukan, sorry, 50% material itu tidak lolos nomor 200 atau dia ukuran butirnya lebih besar dari nomor 200 ya. Ayakan nomor 200 kita pakai klasifikasi quartz grain ya. Nah, nanti quartz grain juga dibagi dua, bisa gravel atau sand. Nah, kalau gravel apa? Berarti lebih dari 50% ya, butiran tanahnya itu lebih besar dari nomor 4 ya, kayak gitu. Kalau 50%-nya gitu ya, lebih kecil dari nomor 4, ukuran mesnya kita pakai klasifikasi sen ya. Nah, coba saya pakai gambar yang ini ya agar lebih jelas. Kita pakai gambar yang ini. Nah, terus nanti di dalam klasifikasi ini ya, bagaimana kalau butirannya itu adalah 50% lebih kecil dari nomor 200. Kalau quartz kan 50% lebih dari nomor 200 ya. Ini lolos nomor 200 lebih dari 50%. Nah, kita pakai klasifikasinya silt atau clay gitu ya. Nah, kalau pakai klasifikasi silt dan clay, mau gak mau kita harus pakai plasticity charm yang menggunakan ya Casagrande uji yang kemarin kalian ketuk dan juga plasticity index yang membuat cacing-cacing tanah ya. Seperti itu. Oke, semisal ya. Nah, saya contohkan kembali. Misal dia dapat hasil penyaringan granulometrinya itu seperti ini, ya. Artinya apa tuh? Nah, ini ternyata persen kumulatif tersaringnya, gitu ya. Nah, itu seperti ini ya datanya. Nah, yang kita tahu bahwa massa tersaring di setiap mesh itu seperti ini, ya. Ada 20 gram segala macam. Nah, persen tersaringnya 8. Nah, coba kita lihat ini masuknya kategori yang mana nih, gitu ya. Masuk yang sand, gravel, atau yang clay atau silt, gitu ya. Berarti kita harus cek nih. 50% material lebih besar ukurannya dari nomor 200. Oke. Nah, kalau yang fine 50% material lebih kecil dari nomor 200 atau lolos salingan nomor 200 ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, yang di nomor 200 gitu ya, lolos saringannya berapa tuh ya? 5 gram gitu. 5 gram atau persentasenya adalah 2%. Oh, berarti ini tidak pakai klasifikasi yang silt dan clay gitu ya. Karena sedikit nih gitu ya yang tersaring gitu ya.
Nah, berarti kita nyarinya yang mana nih? Yang lebih dari 50% gitu ya. Dia apa nih ya? 50% lebih besar dari nomor 200. Nah, apakah betul? Oh ya benar ya. Nomor 200 ini kan. Nah, berarti ini ukuran besarnya lebih besar. Ini kalau diakumulasi dari sini ke sini, sini pasti lebih dari 50%. Berarti mau gak mau kita kan pakai klasifikasi yang quartz grain gitu ya. Nah, klasifikasi yang quartz grain juga dibagi dua. Kalau kita lihat tadi ya, dia ada gravels gitu ya, dan dia ada sands ya. Kalau gravel, 50% butir tanah itu lebih besar dari nomor 4. Kalau sand gitu ya, 50% dari butir tanah itu adalah lebih kecil dari nomor 4. Nah, kita lihat lagi datanya ya. Ini contoh ya, bukan yang kalian ambil. Nah, nomor 4 yang tertahan, yang tersaring 20 gitu ya. Nah, ini kan 250 gram ya tanah kita awalnya. Berarti kita harus akumulasikan dulu ya. Akumulasikan hasil yang di sini ya. Berarti summary ya. Oke. 153. Nah, coba kita sekarang kenapa sih 250 ini ya yang digunakan di sini ya persentasenya tuh bagi C13? Ya karena ini tuh tanah yang awalnya kita saring gitu ya. Nah, ternyata dia masuk ke mes 4. Berarti kan yang tertahan di mes 4 gitu ya. Ada selisihnya berapa tuh? 250 kurang 153. Mengapa seperti itu? Ingat ya, ini persen tersaring. Berarti kalau misal dia di mes 4, yang paling atas ini dia tersaring, berarti ada yang tertahan di atasnya ya. Nah, yang tertahan di atasnya itu segimana? Ya berarti 250 masa awal tanah kita dikurang 153 ya. Nah, kita akan dapat 97 gram ya. Nah, 97 gram itu kita persentase ya. Nah, ini persen massa tersaring. Dari mana ya? Kita bagi dengan massa awalnya ini ya. Jadi kita buat sama dengan gitu ya. Bagi terus kalikan 100% ya. Ada 38,8% yang apa nih berarti yang tidak lolos nomor 4 artinya yang lebih besar dari nomor 4. Berarti kalau misal hanya 38% larger than number 4 berarti dia tidak memenuhi kriteria ini. Berarti dia tanahnya akan kita pakai klasifikasi sand. Oke? Nah, ini sudah confirm kita akan pakai yang sand ya. Nah, kalau begitu selanjutnya kalian lakukan ini ya yang tadi saya bilang. Sumbu X-nya itu adalah ukuran butir dalam skala logaritmik, sumbu Y-nya itu adalah persen akumulatif tersaring dalam skala apa namanya 0 sampai 100 skala linear gitu ya. Kalau sudah, yang harus kalian lihat lagi adalah di sini untuk klasifikasi sen kita memerlukan ya ada perumusan CU dan juga CC ya. Nah, CU dan CC-nya kita pakai yang dari tabel ini aja ya. Kalau yang dari sini ada kekeliruan gitu ya. Di sini pangkat 2 ini keliru ya. Seperti itu. Nah, ingat bahwa D60 bagi D10 itu rumus untuk CU. D60 itu apa? D60 itu gini, diameter muka yang mana 60% butiran dengan ukuran tersebut atau lebih halus dapat lolos ya. Maksudnya apa? Caranya gimana? Caranya begini. Kalau kita mau dapet ya CU itu kan tadi apa rumusnya? D60 dibagi dengan ya berapa tuh ya? Kita lihat detail dengan D10 ya. Jadi kita D60 ya dibagi D10 ya. Nah, terus CC-nya berapa tadi ya di rumusnya? D30 ya, D30 dibagi ya D10 kali D60 ya, seperti itu. Oke, D60-nya berapa nilainya ya? Berarti kita cari nih, diameter berapa 60% lolos saringan. Ini kan 60 nih, ya 60% saringan yang lolos.
Nah, jatuhkan ke sini. Nah, dia akan ada di angka berapa tuh, ya. Nah, kita kan nggak bisa ya. Nah, nggak bisa langsung dapat, bukan titik yang ini, karena dia 61,2. Kita nyari 60%. Nah, di sini. Nah, jatuhkan ke bawah. Ini kisaran ada di angka di mana nih? 1, 2, 3, 4. Oh, mungkin 4,5. Jadi tulis tuh 4 gitu ya, 0,5. Nah, D10 berapa? Cari yang 10 ya di sini nih. Nah, D10 gitu. Kalau kita lihat D10 di sini ada, nah ini di ukuran butir berapa nih? Nah, D10 ada di ukuran butir di sini 0,2 ya. Nah, oke, jadi 0,2. Nah, berikutnya gitu ya, kita nyari D30. D30 berarti yang 10%. Nah, D30 berarti di sini ya. Oke, 30%. Nah, ini ada di grafik yang biru ini berapa nih? Nah, kita jatuhkan ke bawah. Nah, berapa tuh ya? 0,2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada di 0,7 ya. Oke, di 0,7. Nah, kalau sudah, berarti nanti kita bisa dapatkan ya nilai dari CC, yaitu D60, kita bagi dengan D10 ya. Dapat 22,5 ya. CC-nya gitu ya. Berarti D30 gitu ya, kita bagi dengan dalam kurung dulu D10 kita kalikan dengan D60 ya. Nah, dapat ya. Setelah dapat, kalian cek gitu ya nilainya ini. Apakah CU-nya lebih dari 4? Oh, betul lebih dari 4 ya. Kemudian apakah CC-nya di antara 1 dan 3? Oh, ternyata CC-nya dia tidak di antara kedua itu gitu ya. Nah, jadi gimana gitu ya? Nah, kalau misal seperti itu, nah, ini kalian coba lihat kemungkinan yang lain gitu ya. Not meeting all gradation requirement for GW gitu ya. Nah, GW itu apa nih? Nah, CU greater than 4 gitu ya. Nah, ini tidak memenuhi juga berarti ya. Oke, ini maksudnya sebenarnya SW ya. Ada salah tulis karena GW itu di sini. Nah, Atterberg limit below A gitu ya. Line of V less than 4. Atterberg limit above A line with VE greater than 7 ya. Limits floating in shaded zone with PE between 4 and 7 are borderline case requiring use of dual symbols. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini kemungkinannya berarti kita harus juga melakukan gitu ya, namanya uji plasticity chart. Nanti dicek ya, uji plasticity chart-nya itu gimana. Nah, align itu maksudnya ini nih, garis pembatas di sini. Dapatkan nilai liquid limitnya dari mana gitu ya. Nah, liquid limit itu kita tahu dia didapatkan dari Casagrande ya, dari sini. Nah, kalau plasticity index kalian peroleh dari membuat cacing tanah itu ya. Nanti plasticity indexnya yang sumbu Y ini itu adalah LL dikurangi PL kayak gitu ya. Nah, sehingga nanti kalian bisa plot gitu ya, kira-kira nah Atterberg limit ya, batas Atterbergnya di bawah garis A gitu ya. Atau maksudnya plasticity indexnya kurang dari 4. Jadi mau gak mau kalau misal tadi CU-nya sudah memenuhi tapi CC-nya tidak memenuhi, kalian harus lanjut ke Casagrande ini ya. Dicek. Nah, apakah nanti nilai plasticity indexnya 4 atau bukan gitu ya. Nah, misal ya, ini misal aja. Ternyata sudah didapatkan LL itu gitu ya. Nah, nilainya adalah misal 26 ya. Kemudian kita dapat PL-nya gitu ya, 20 gitu ya. Nah, berarti PI-nya nanti kita dapat ya 6. Nah, ternyata dia tidak memenuhi gitu ya. Nah, kalau misal tidak memenuhi gimana gitu ya. Nah, cek lagi gitu ya. Nah, yang SC nih barangkali ya, plasticity indexnya lebih dari 7, tapi ini 6. Ini tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi gitu ya. Nah, kira-kira yang mana gitu ya. Nah, ini ada tulisan yang lainnya. Limit ya diplot di jurnal bayangan dengan nilai PI di antara 4 dan 7.
Nah, jadi ini bisa menggunakan dual simbol ya, bisa SM atau SC. Jadi kesimpulannya ini bisa jadi SM atau SC ya. Oke, demikian. Kemudian berikutnya yang ingin saya jelaskan kalau PL sudah ya dengan asisten plasticity limit gitu ya, membuat cacing-cacing tanah. Nah, yang Casa Grande itu dapat LL-nya dari mana sih? Sebenarnya ini ada di modul ya, kalian bisa baca nih. Jadi nanti di dalam modul ini gitu ya, kalian diminta untuk tanah yang telah lolos saringan nomor 200, nah, lakukan rekapitulasi nilai LL dan PL ya. Hitung nilai A. Nah, nilai A ini tolong nanti diasumsikan fraksi lemponya 100% aja ya. Ini diasumsikan aja gitu ya. Nah, silahkan aja. Atau kalian bisa gunakan eh, ya ini yang lolos nomor 200 berapa persen nih. Nah, ini 2% gitu ya. Contohnya nih, yang kalian berapa gitu ya dari total gitu. Kalian bisa gunakan data itu. Seharusnya sih sebenarnya yang nomor 200 lolos itu tuh ada silt dan ada clay ya. Tapi karena dia silt itu dan clay dibedakannya pakai uji hidrometer, kita tidak gunakan. Ya kita anggap aja nomor 200 nih yang lolos. Oh, 2% tersaing. Dan masing-masing kalian bisa berbeda-beda gitu ya kasusnya. Nah, berikutnya gitu. Nanti kalian diminta shrinkage limit. Nah, untuk shrinkage limit ini gampang ya. Kalian tinggal ikutin aja nih. Plot hasil LE dan PI pada diagram plastisitas yang gambar ini ya. Nah, kalau sudah gitu. Kemudian nanti kalian cari titik perpotongan antara garis U dan garis A gitu ya. Nah, garis U dan A itu rumusnya kayak gini. Ya, plasticity index sama dengan 0,9 dalam kurung LR kurang 8 gitu ya. A lain itu adalah plasticity index gitu ya, sama dengan 0,23 dalam kurung LR kurang 20 gitu ya. Nah, ini ada A line dan U line. Kalau sudah dapat ya, ini ada titik 0 ditarik ke menurusannya gitu ya. Nah, setelah itu eh, nah, kisaran nilainya ada di kisaran segini ya. Perpotongan antara garis yang baru ditarik dengan sumbu LL gitu ya adalah batas tetap. Nah, ini kan liquid limit yang kita dapat sama plasticity index-nya ya. Nah, kalian dapatkan di sini. Nah, nanti ditarik lagi ke sini. Nah, shrinkage limitnya itu ada di sini ya. Nah, ini gampang. Kalian ikutin prosedur ini aja. Nah, cuma mungkin nanti yang jadi pertanyaan sebenarnya plasticity limit PL PL ini dari mana sih? Kalau plasticity index kan gampang ya, LL dikurang PL. Nah, PL ini dari mana sih? Yang kemarin kalian buat cacing ya, dibagi 3, ya, yang diameternya udah sesuai kriteria nanti. Nah, nanti ditimbang ya, kering. Nah, nanti kan akan dapat kadar air. Nah, itu adalah plastic limit. Tapi bagaimana dengan LL, liquid limit? Nah, kalau liquid limit, ketika kalian kemarin melakukan pengujian gitu ya, batas cair gitu ya. Nah, kalian ingat ya, di dalam batas cair itu kalian mengetuk-ngetuk alat Casagrande. Ya, kalian lakukan itu sebanyak 3 kali untuk mendapatkan data apa gitu ya. Misal saya ambil contoh ya. Nah, setelah kalian ketukkan gitu ya, data-data tersebut di alat Casagrande. Ingat ya, konsepnya itu kan sampel itu setelah diketuk memenuhi kriteria gitu ya, groovingnya sudah sesuai kriteria, kalian berhenti, itu ada diketukan berapa gitu ya. Nah, selanjutnya kalian nanti bisa plot ya, misal plottingnya saya contohkan gitu ya. Nah, ingat ya, kadar air itu adalah kalian tahu berat basahnya, kemudian kalian oven tahu kalian berat keringnya. Nah, selisih berat basah kurang berat kering, gitu ya. Kemudian kita bagi dengan berat keringnya itu adalah kadar air. Ini kayak gini ya, nah, kadar air. Jadi gampang sekali sebenarnya kadar air sampel. Kalian ikutin yang di sini aja nih, petunjuk yang di sini ya. Oke. Nah, misal eh, batas uji Casagrande ini untuk menentukan batas cair gitu ya. Batas cairnya itu adalah sebenarnya untuk kadar airnya ya. Misal gini ya. Ini uji 1, 2, 3, kemudian batas cairnya, sorry, kadar airnya ya. Terus jumlah ketukan, gitu ya.
Nah, misal gini, kadar airnya kalian dapat gitu. Di sini pertama 40% ya satuannya. Terus ada yang 30, terus ada yang 20 gitu ya. Nah, terus di sini kalian akan dapat gitu ya untuk eh, apa namanya? Jumlah ketukannya berapa gitu ya. Nah, kadar airnya ingat ya, kadar airnya harus dikeringin dulu sampelnya baru ditimbang ulang. Pakai perumusan berat basah kurang berat kering bagi berat kering gitu ya. Nah, jumlah ketukannya berapa nih? Nah, jumlah ketukannya sampai berapa sih? Sampai kemarin ya, mencapai nilai sekitar 1,3 cm. Grupnya udah menutup alur memanjangnya ya, bukan lebar sungai ya, groovingnya bukan ya. Nah, kalau sudah, nah kalian kan misal dapat nih data-datanya nanti semua. Jumlah ketukannya gitu ya, dan kadar airnya. Ini kadar airnya dalam satuan persen. Jadi misal ketika kadar airnya 40% gitu ya, kalian dapatkan jumlah ketukannya adalah 50. Oh, sorry, misal 30 ya. Ini 26 misalnya, kemudian ini 16. Nah, kalau sudah seperti yang di sini, hasil-hasil yang diperoleh berupa jumlah pukulan dan kadar air digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, kalian harus bentuk dalam grafik. Silakan kerjakan saja di Excel ya. Nah, misal Excelnya yang ini. Oke, kita akan rubah terlebih dahulu gitu ya. Seperti yang tadi. Nah, jadi kadar airnya gitu ya, itu sebagai ordinat. Artinya sumbu Y. Berarti kalau sumbu X-nya itu adalah jumlah ketukan ya. Nah, ini jumlah ketukan. Ini kita untuk menentukan batas air ya, atau LL. Nah, misal seperti ini ya. Kalau sudah, kalian tarik garis grasi aja, add trend line yang linear gitu ya. Terus jangan lupa display equation aja gitu ya. Nah, terus tolong diingat bahwa di sini format aksis yang sumbu X kadar sorry. eh nah nih. Nah, di sini eh ada kekeliruan nih di modul ya. Sebentar, saya perbaiki dulu. Oke, jadi ini ada kekeliruan di modul yang ini ya. Nah, jumlah ketukan itu memang betul ya, dia absis, berarti sumbu X gitu di sini. Kadar air ini ordinat, ya ordinat ini sumbu Y. Nah, kayak gitu ya, ada kesalahan sedikit dalam skala linear gitu ya. Dan kemudian berbicara data juga sebenarnya gini ya, semakin besar kadar air, itu akan menunjukkan jumlah ketukan yang lebih cepat gitu ya. Karena kan kalau misalkan kadar airnya banyak, airnya encer ya. Ketika kita sudah membuat grooving,
ya nanti dia akan lebih mudah untuk nutup ya. Nah, harusnya ini dibalik nih, gitu ya. Misal seperti ini ya. Nanti kita buat garis persamaannya linear aja ya. Nah, yang di sini ya, absisnya ini jumlah ketukan itu skalanya dalam logaritmik. Nah, seperti ini ya. Kalian nanti buat skalanya. Nah, yang ini dia skala linear, jumlah ketukan ya. Di sini jumlah ketukan skala linear. Nah, kalian harus cari dia pada jumlah ketukan yang 25. Itu ya. Ini kan jumlah ketukan ya. Nah, jumlah ketukan dalam skala logaritmik, kemudian kadar air dalam skala linear ya. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Sebenarnya gampang ya. Nah, ini kan X-nya berarti jumlah ketukan. Sehingga nanti kita dapat Y. Nah, X-nya ini bisa kalian masukkan aja angka 25 dalam persamaan ini. Atau kalian mau ngeplot manual di sini juga bisa ya. Nah, ini kan jumlah ketukan nih. Cuma skala logaritmik. Kalian cari yang nilainya 25 ada di mana ya. Nah, nanti kalian akan dapat ya. Kalau misal pakai persamaan ya misal gini ya. Karena kan persamaannya Y sama dengan minus 1,7742X plus 74,355 ya. Berarti kalau misal kita mau nyari Y gitu ya, dengan X-nya 25 gitu ya, berarti sama dengan minus 1,7742 gitu ya. Kalian kalikan dengan nilai 25 ya. Kayak gitu. Nah, setelah itu ditambahkan 74,355. Ingat ya, persamaan garis ini setiap dari kalian pasti beda ya, seperti itu. Nah, dapat Y-nya adalah 30. Berarti nanti batas cairnya adalah 30. Jadi batas cair itu adalah kadar air ketika sudah kita buat grafik ini ketika jumlah ketukannya 25. Nah, itu batas cairnya adalah 30. Nanti seperti itu ya. Jadi misal di sini saya ganti gitu ya, batas cairnya LL-nya di 30 gitu ya. Nah, nanti PI-nya jadi 10. Nah, dia memenuhi yang mana tuh gitu ya, plus sisi indeksnya 10. Gitu. Oh, ini lebih besar dari 7, berarti kita pakai SC gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Silahkan diputar-putar ulang terus videonya. Jika ada yang tidak jelas, bisa juga ditanyakan lewat email atau asisten. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.